Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jan Sekenah Utami dengan NIM 1903339 dari Pendidikan IPS kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran berbasis game, yaitu Word Wall. Seperti yang kita ketahui, Indonesia saat ini sedang dalam masa pandemi COVID-19, di mana pemerintahan pun mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mencegah penularan virus tersebut, salah satunya dengan social distancing. Dan dari kebijakan tersebut tentunya berdampak pada segala aspek kehidupan, salah satunya adalah bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, proses pembelajaran pada masa pandemi ini dilakukan secara daring atau online, di mana bertemu secara virtual melalui Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Maka dari itu, agar pembelajaran tidak terasa membosankan dan jenuh, ada sebuah model di mana model pembelajaran ini dapat membuat pembelajaran terasa hidup, yakni model pembelajaran berbasis game. Model pembelajaran berbasis game ini pertama kali dikembangkan oleh David De Vries dan Kate Edward. Dalam model pembelajaran ini, peserta didik memainkan permainan yang dimana permainan itu dapat disusun pendidik dalam bentuk kuis berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Pada era digital seperti sekarang ini, peserta didik merupakan generasi digital natif, yang dimana mereka itu dengan mudahnya menggunakan dan mengoperasikan perangkat teknologi dan juga informasi. Dalam mengimplementasikan kurikulum yang menggunakan pendekatan ilmiah, pendidik tentu perlu menggunakan model pembelajaran yang dimana dapat mengintegrasikan teknologi dan informasi dalam proses pembelajaran. Salah satu model yang dapat digunakan oleh pendidik yakni model pembelajaran berbasis game. Dan dikarenakan sekarang ini sedang terjadi pandemi COVID-19, di mana pembelajaran dilakukan secara daring. Maka dari itu, model pembelajaran berbasis game ini sangat cocok digunakan untuk proses pembelajaran. Model pembelajaran yang memanfaatkan game edukasi ini digunakan dengan tujuan agar pembelajaran secara berlangsung itu dinamis dan menyenangkan. Peserta didik lebih bersemangat dalam melakukan aktivitas belajar. Dengan menerapkan model ini, diharapkan pembelajaran tidak lagi berpusat pada pendidik, tetapi juga berpusat pada peserta didik. Pendidik pun harus kreatif dalam menyuguhkan pembelajarannya. Salah satu aplikasi atau website yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran yang lebih interaktif adalah Word Wall. Word Wall adalah aplikasi berbasis website yang dimana dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti kuis, menjodohkan, memasangkan pasangan, anagram, acak kata, dan lain sebagainya. Dan menariknya, website ini selain pengguna dapat menyediakan akses media yang dibuatnya melalui daring, juga dapat diunduh dengan dicetak pada kertas. Aplikasi ini menyediakan 18 template yang dapat diakses secara gratis, serta pengguna dapat berganti template aktivitas satu ke aktivitas lainnya dengan mudah. Guru juga dapat menjadikan konten buatannya sebagai tugas. Selanjutnya, ada kelebihan website game edukasi Word Wall. Yang pertama, games yang dibuat dapat dimainkan secara offline dengan fasilitas printable yang telah disediakan. Dan Word Wall juga mendukung share games ke berbagai platform sosial media. Kedua, membuat siswa menjadi lebih aktif dan kritis. Ketiga, adanya interaksi dan peran langsung dalam pembelajaran. Keempat, guru dapat mengevaluasi secara langsung pada saat permainan. Kelima, pemahaman lebih berkesan dan bertahan lama dalam ingatan siswa. Dan terakhir, menumbuhkan rasa nyaman, menyenangkan, dan semangat dalam diri siswa. Selain mempunyai kelebihan, Word Wall juga mempunyai kelemahan tersendiri, yaitu yang pertama, membutuhkan waktu pembelajaran yang relatif banyak, dan kemudian setting pembelajaran pun perlu dipersiapkan dengan sangat matang.
Berikut ini, saya mengambil contoh dari YouTube mengenai pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran game Word Wall. Hasilnya nanti bisa teman-teman lihat di sini atau nah, ini penting teman-teman. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mr. Anton. Kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya membuat permainan pembelajaran yang interaktif di masa PJJ, pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan menggunakan Word Wall. Kita lihat saja ya. Baik, kita langsung saja teman-teman. Teman-teman tinggal buka di Google, bisa langsung ketik Word Wall gitu ya, atau langsung masuk di sini wordwall.net. Dari sini, dari halaman ini tinggal login. Teman-teman tidak perlu mendaftar jika punya akun Google. Langsung saja klik ini. Saya akan pakai email yang ini. Nah, di sini kita sudah masuk halaman Word Wall-nya. Tinggal create activity. Nah, di sini banyak sekali permainan yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Sedangkan permainan pembelajaran yang sini adalah untuk yang berbayar ya. Ini yang gratisan. Kita pakai yang gratisan aja. Di sini saya akan pilih, wah ini banyak. Saya akan pilih yang mana ya? Ini aja nih. Ini jarang. Judul aktivitasnya apa? Misal matematika, penjumlahan. Pertanyaannya 1 tambah 1 sama dengan 1, 2, 3, 4. Teman-teman di sini juga bisa memasukkan simbol-simbol ya. Ini jawabannya kan 2 ya. Kita checklist saja. Kalau misal ada 2 jawaban yang benar, checklistnya bisa lebih dari 2. Lalu kita pilih add a question untuk menambah soal. 2 tambah 3 sama dengan 2, 3, 4, 5. Kita checklist jawaban yang benar. Kita contohnya 2 aja ya. Lalu pilih done. Nah, ketika kita pilih start, itu artinya akan memulai, tapi kita atur dulu ya. Nah, ini nyawanya. Timernya mau hitung mundur atau hitung maju, lalu waktunya butuh berapa menit. Lalu ini nyawanya berapa kali mati. Lalu difficulty-nya mau susah. Kalau susah berarti sampai bisa 10 ya. Kita 3 aja. Kalau ini untuk mengacak soalnya. Ini show answer, menunjukkan jawabannya. Nah, nanti oke. Teman-teman bisa coba dulu ya. Nah, ini ya hitungannya. Lalu permainannya ini bisa digunakan di handphone. Permainan pembelajarannya bisa digunakan di handphone. 1 tambah 1 berarti nanti kita, ini jawabannya kemana nih? Nah, seperti itu ya. Baik, bagian ini adalah template ya, semacam template. Teman-teman bisa pilih template-nya yang mana dengan menggunakan soal yang sama. Tadi kita pilih yang ini ya, mesh case. Lalu kita klik share.
Nah, ini penting teman-teman. Teman-teman mau soalnya itu untuk publik atau untuk siswa. Kalau untuk siswa kita pilih yang ini ya. Nah, anak-anak akan memasukkan namanya atau tidak? Kita masukkan aja. Nah, lalu deadline-nya kapan? Tanggal berapa di sini? Lalu masuk leaderboard enggak? Leaderboard itu untuk ranking ya. Jadi yang nilai anak yang paling tinggi nanti akan masuk ke sini. Jadi hasilnya bisa ada di sini. Keren ya. Kita klik start. Lalu teman-teman copy. Nah, link ini dibagikan ke WhatsApp anak-anak sehingga anak-anak bisa memainkan gamenya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga penting teman-teman. Misal ada 20 anak yang bermain. Hasilnya nanti bisa teman-teman lihat di sini atau nanti bisa ke result. Silakan teman-teman coba. Permainan pembelajaran ini sangat asik dimainkan oleh anak-anak, bahkan ini teman-teman bisa bagikan ke guru-guru yang lain ya. Oke, sepertinya itu saja teman-teman. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar, atau untuk video selanjutnya silahkan beri saran di kolom komentar. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Thank you. Jadi, Wordle ini sangat cocok dijadikan sebagai mode pembelajaran saat pandemi. Dan materinya itu bisa menyangkut apa saja, termasuk IPS, terpadu, dan lain sebagainya. Seperti halnya quizzes, namun pada Wordle ini lebih banyak template permainannya yang dapat dipilih dalam pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.